Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat dunia dan akhirat supaya kita bisa belajar atau thalabul ilmi. Yang mana thalabul ilmi ini dalam hadisnya kita dituntut untuk fardu ain atau untuk diri sendiri, kewajiban untuk diri sendiri. Dan tak lupa pula kita salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan umat muslim yang berbahagia. Di sini perkenalkan, nama saya Jilan Azizur Rahman, yang mana di sini saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan menjelaskan tentang sholat qashar, yang mana sholat qashar ini telah diturunkan ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Yang mana artinya wa iza darabtum fil ardi, apabila kamu berpergian di bumi, ya, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min sholati, maka tidaklah dosa bagimu untuk mengqashar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut dengan diserang dengan orang-orang yang kufur, innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Di sini kita itu dituntut untuk mengqashar salat, tidak apa-apa, diperbolehkannya kita mengqashar salat ketika kita sedang diserang dengan orang-orang yang kufur. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya, yang mana asbabun nuzulnya itu dijelaskan dari pendapatnya Ibnu Jarir. Jadi menurut Ibnu Jarir ini, beberapa orang dari Bani Najjar bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang tata cara sholat ketika berpergian. Ya. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa mufassir atau musafir itu boleh mengqashar sholat. Nah, kemudian dalam sebuah peperangan, kaum musyrik melihat Nabi SAW dan para sahabat sedang melaksanakan sholat zuhur. Kemudian mereka ingin menyerang saat kaum muslim sedang sholat. Setelah itu Allah menurunkan ayat lanjutannya tentang kondisi takut terhadap serangan musuh, yang kemudian menjadi dasar syariat sholat khauf atau sholat yang di dalam peperangan. Nah, di sini sudah kita membaca asbabun nuzulnya. Saya akan menjelaskan dalam secara fikihnya, yang mana saya pakai di kitab takrib dengan syarat tadhib. Ini kitabnya. Di sini dijelaskan wa yujuzu li mufassiri qasru sholati rubaiyati bi khamsi syara'ita. Ya. Yang mana artinya boleh bagi orang yang berpergian atau musafir itu untuk mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat. Ya. Bolehnya tersebut dengan ada 5 syarat. Nah, yang pertama syaratnya ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ya. Perjalanannya tidak untuk bermaksiat. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah tujuannya perjalanan kita itu bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat itu tidak boleh sama sekali untuk mengqashar salat. Karena di syaratnya yang ini sudah dijelaskan bahwa syarat pertama itu perjalanannya tidak untuk bermaksiat. Terus yang kedua, di penjelasannya itu wa antakunu masafatuhu sittata asyara farsakhon. Di sini dijelaskan bahwasanya jarak perjalanan 16 farsakh. Jarak perjalanan 16 farsakh itu berapa? 16 farsakh itu adalah sekitar 80 km
atau jarak dari awal sampai ke titik tujuan itu sekitar 80 km. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu wa ayyakuna muaddiyan li sholati rubaiyati. Ya. Rubaiyati, yang mana syarat yang ketiga ini salat 4 rakaatnya dilakukan secara ada. Apa secara ada itu? Secara ada itu adalah secara tepat waktu atau salat yang dilakukan secara tepat waktu. Nah, kemudian yang syarat yang keempat yaitu adalah wa ayyan wiyang qasra ma'al ihram. Ya, yang keempat itu niat mengqasar salat ketika takbiratul ihram. Kemudian syarat yang kelima wa alla ya'tamma bimuqimin. Ya. Yang kelima yaitu tidak bermakmumnya kepada orang yang menyempurnakan salatnya. Atau maksudnya itu kita berjamaah kepada orang yang mukim atau orang yang memang tinggalnya di situ. Nah, itu kita tidak boleh karena kita sudah beda niat. Maka sholat kita itu berpisah dari jamaah-jamaah lainnya. Kemudian di sini dijelaskan juga bagi mufasir juga boleh menjamak sholat antara sholat zuhur dan asar di waktu manapun dan antara maghrib dan isya di waktu manapun. Ketika hujan, bagi orang yang berada di rumah boleh menjamak sholat di waktu yang pertama. Nah, itu adalah hukum sholat jamak. Sholat jamak itu syaratnya hampir sama sholat qasar. Jadi di sini ada juga hadisnya dari Ya'la yang mana hadisnya itu yang berbunyi An Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar bin Al-Khattab laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru faqad aminan nas faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala sadaktun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqtahu. Ya'la bin Umayyah berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah. Tidaklah berdosa kalian mengqasar salat jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Padahal manusia sekarang sudah aman. Umar bin Khattab berkata, aku juga heran seperti engkau. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka beliau bersabda, itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 686. Kalian bisa lihat di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, jadi ini adalah keutamaan bagi seorang mufassir, yang mana keutamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan kita untuk ketika berpergian kita mengqasar salat atau menjamak salatnya. Terus bagaimana kita kalau misalnya tidak menjamak salat ketika sedang dalam keadaan musafir? Ya boleh-boleh saja. Tetapi Allah lebih senang ketika kita melakukan keringanan yang beliau berikan atau yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di situ adalah penjelasan dari saya. Tidak ada yang berlebihan atau saya tidak membawa kitab-kitab lain karena saya ingin kesimpulan saya atau penjelasan saya itu tidak terlalu panjang. Nah, mungkin dari sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.